Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwati sekalian, alhamdulillah sampailah kita pada pertemuan yang ketiga di mata pembelajaran daring matematika kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ustazah minta Antuna mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, siapkan buku catatan dan alat tulis Antuna, kemudian duduk dengan posisi yang benar dan atur jarak pandang Antuna dengan alat elektronik. Baik, masih dalam tema kita sebelumnya, perpangkatan dan bentuk akar. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas sifat-sifat terakhir dari perpangkatan, antara lain sifat pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Kita mulai dari yang pertama, pangkat 0. Antuna pernah melihat bentuk pangkat seperti ini, 5 pangkat 0. Jadi pangkatnya itu 0. 5 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Ada bentuk pangkat lain, ada 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 itu juga nilainya 1. Kemudian bagaimana dengan B pangkat 0? B adalah variabel yang belum kita ketahui berapa nilainya. Sementara jika dia dipangkatkan 0, maka nilainya juga sama dengan 1. 5 dipangkatkan 0, 1. 7 dipangkatkan 0, 1 juga. Ternyata B pangkat 0 itu 1 juga. Ya, kenapa bisa sama semua 1? Akan kita bahas pada subbab ini. Kita lihat permasalahan berikut. Ada 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 jika dijabarkan bentuknya sebagai berikut. 5 kali 5 dibagi 5 kali 5. 5 kali 5 sendiri itu hasilnya 25. Ini berarti 25 dibagi 25. Hasilnya adalah 1. 25 permen dibagi kepada 25 orang anak itu mendapat bagian sama-sama 1. Sementara Ustazah akan mengajak Antuna mengerjakan dengan cara yang lain, dengan pola yang lain. Kita ingat kembali, sebelumnya kita sudah belajar mengenai perpangkatan dalam pembagian. Kita punya sifat yang kedua kemarin pada pertemuan pertama ini, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Jika basisnya sama-sama A, maka pangkatnya kita kurangi. Pangkat atas dikurangi pangkat bawah menjadi A pangkat M min N. Kita kerjakan dengan sifat berikut. Ya, kembali ke soal. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, basisnya sama-sama 5. Itu berarti boleh kita kerjakan, sederhanakan menjadi 5 pangkat 2 kurang 2. 2 kurangi 2. 2 kurang 2 berapa? 0. 5 pangkat 2 kurang 2 itu menjadi 5 pangkat 0. Nah, kita lihat perbedaan hasilnya di bawah dan di atas. Ternyata dengan sifat kita dapatkan 5 pangkat 0. Dengan penjabaran hasilnya nilainya 1. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 pangkat 0 dengan 1 itu nilainya sama. Ya, itu yang Anda jabarkan di awal tadi. 5 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di sini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jika dijabarkan ini menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian atas 8 dibagi bawah 8, maka hasilnya juga 1. Sedangkan jika dikerjakan dengan sifat 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 ini menjadi 2 pangkat 3 kurang 3 alias 2 pangkat 0. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 dengan 1 itu nilainya sama. Ya. Jadi 5 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 0 hasilnya 1.
pun dia menggunakan variabel A, B, C, X, Y, dan seterusnya, ketika pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Karena ketika dia dijabarkan, ujungnya akan bertemu dengan 1. Jadi, kita dapat satu sifat lagi nih. Sifat ke-6. Kemarin sudah 5 sifat yang Antuna pelajari. Sifat ke-6 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa semua yang Antuna pangkatkan dengan 0 itu hasilnya nilainya adalah 1. Siapapun itu, baik dia bilangan bulat, baik dia variabel, baik dia negatif, jika pangkatnya sudah 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ya, kita dapat satu sifat. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada pangkat negatif. Antuna mungkin biasa melihat 3 pangkat 4, 2 pangkat 5, 3 pangkat 2. Bagaimana dengan 5 pangkat negatif 2? Ya, jadi pangkatnya ini bilangan negatif. Pangkatnya yang negatif ya, bukan basis. Pangkatnya bilangan negatif, bagaimana cara mengerjakannya? Kemudian ada 3 pangkat negatif 4, pangkatnya negatif. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat satu-satu, kita bahas satu-satu. Pertama dengan 5 pangkat negatif 2. Jadi, bilangan berpangkat negatif, bilangan negatif, itu tidak bisa kita kerjakan langsung. Dia harus dirubah bentuknya menjadi pangkat positif dulu, baru bisa diselesaikan, baru bisa dicari hasilnya. Bagaimana cara mengubahnya? Itu yang akan kita pelajari sekarang. Jadi cara mengubahnya sebagai berikut. 5 pangkat 5 pangkat negatif 2 itu dirubah dulu ke pangkat positif. Cara merubahnya bagaimana? Seperti ini. Perhatikan basisnya. Di sini basisnya 5. Maka ketika dia dirubah menjadi pangkat positif, basisnya juga tetap 5. Basisnya tetap, ya. Ana ulangi, basisnya tetap. 5 ya 5. Tapi pangkatnya berubah dari negatif 2 menjadi pangkat positif 2. Dari negatif 2 pangkatnya berubah menjadi positif 2. Nah, perubahannya ini tidak sembarangan. Antuna harus mengubah dia menjadi 1/5 pangkat positif 2. Jadi dia turun ke bawah menjadi penyebut dan atasnya selalu 1. Lihat perubahannya dan polanya akan tetap seperti ini. 5 pangkat negatif 2 jadi 1/5 pangkat 2. Basis tetap, pangkat berubah menjadi positif. Setelah itu kita bisa kerjakan seperti biasa. 1/5 pangkat 2 itu berarti 1/5 kali 5, berarti 1/25. Selesai sampai di situ, simpel, tidak seribet soalnya. Jadi yang pangkat negatif ini tidak bisa kita hitung langsung, harus dirubah menjadi pangkat positif dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya, 3 pangkat negatif 4. 3 pangkat negatif 4 ini berarti kalau dirubah menjadi seperti yang tadi itu menjadi berapa? 1/3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat negatif 4 berubah menjadi 1/3 pangkat 4. Ini nilainya sama kiri dan kanan. Bukan dirubah kemudian jadi berbeda, tapi nilainya tetap sama, cuma dia berubah menjadi pangkat positif dan bisa dihitung seperti biasa. 1/3 pangkat 4 itu berarti 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 1/81. Selesai sampai di sana. Dan kita dapat satu sifat lagi, yakni sifat ke-7, di mana ketika bilangan itu dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka tidak bisa dihitung langsung, harus dirubah bentuknya menjadi pangkat positif dulu. Perubahannya sebagai berikut dan baru bisa dihitung sebagaimana pangkat biasanya. Ya, catatannya begini ya. Di atas tetap 1.
Yang di atas ini bagaimana Ustazah? Apakah tetap 1? Tetap 1. Lihat, ketika basisnya 5, dia tetap 1. Ketika basisnya 3, dia juga tetap 1. Yang bawahnya yang kita rubah. Basisnya A, maka dia juga tetap A. Atasnya tetap 1. Iya, sip. Kita lanjut ke pangkat berikutnya. Ya, kita ke pangkat pecahan dalam bentuk A per B. Di sini kita punya contoh 8 pangkat 2 per 3, kemudian nanti ada 9 pangkat 3 per 4. Bentuk pangkat pecahan itu bisa dirubah bentuknya menjadi bentuk akar. Bagaimana cara merubahnya menjadi bentuk akar? Itu kita lihat di contoh berikut ya. 8 pangkat 2 per 3 itu jika dirubah menjadi bentuk akar, bentuknya seperti itu. 8 pangkat 2 per 3 jika dirubah menjadi bentuk akar, 8-nya di dalam jadi bilangan pokok akar, pangkat yang atas tadinya jadi pembilang, 2 itu di dalam mengikuti si bilangan pokok akar, jadi 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Kemudian 3 yang di bawah ini, si penyebut dari pangkat, itu ditaruh di mana? Dia jadi pangkatnya akar. Pangkatnya akar itu ditulis sebelah kanan atas kayak gini. Jangan ditulis di depan akar, di kiri akar, itu karena itu artinya pengali bukan pangkat akar. Jadi ditulisnya agak atas sedikit kayak gini, di sebelah kiri akar. Persis seperti ini posisinya. Ya, jadi jika bentuk pangkat pecahan ini dirubah menjadi bentuk akar, bentuk perubahannya kayak gini. 2 dan 3, posisinya 2 di dalam dan 3 itu jadi pangkat akar di luar. Sedangkan kalau dihitung, karena 8 pangkat 2 itu 8 kali 8, 64, berarti ini akar pangkat 3 dari 64. Jika dihitung sampai akhir, proses hitung sampai akhirnya, itu nanti kita lebih bahas di operasi akar ya. Tidak di sini, ini hanya cukup untuk perubahannya saja dari pangkat pecahan ke bentuk akar. Kita ke 9 pangkat 3 per 4. 9 pangkat 3 per 4 jika dirubah ke bentuk akar, bentuknya seperti ini. 9, ingat bilangan pokok, jadi bilangan pokok akar juga. Basis jadi bilangan pokok akar. Pangkat yang atas jadi pangkat di dalam. Pangkat yang bawah jadi pangkat akar di luar. Pangkat yang atas jadi pangkat di dalam. Pangkat yang bawah jadi pangkatnya akar di luar sebelah kiri atas. Jika dihitung 9 pangkat 3 itu 9 kali 9 kali 9 729. Jadinya ini akar pangkat 4 dari 729. Belum sampai hasil akhir. Besok ya kita bahas di pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya kita akan ketemu sama operasi akar. Ya, sifat terakhir yang kita dapat di kesempatan ini, sifat ke-8, ya ini sifat bilangan berpangkat pecahan A per B. Di sini Ustazah pakai M per N. A pangkat M per N itu berarti akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, itu sifat terakhir di bilangan berpangkat. Jadi total ada 8 sifat. Ustazah harap Antuna mengikuti dengan benar dari awal sampai akhir. Kemudian mencatat semua materinya, meringkas semua materinya, mengerjakan latihan dengan baik. Terakhir, untuk latihan mandiri pada kesempatan ini tidak ada. Jadi Antuna tidak perlu mengerjakan apa-apa, cukup merapikan catatan Antuna supaya bisa dipelajari untuk bahan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.